Hai, pada video kali ini kita akan membahas sekilas mengenai reksadana. Reksadana ini merupakan salah satu pola atau tempat atau wadah untuk tempat kita berinvestasi. Selain sebelumnya pernah saya jelaskan itu mengenai investasi tabungan emas di Pegadaian. Nah, untuk definisi reksadana sendiri itu apa? Reksadana adalah sebuah wadah dan pola pergerakan dana maupun modal bagi para sekumpulan investor yang ingin berinvestasi dalam instrumen investasi yang tersedia di pasar modal dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Dana tersebut juga akan dikelola oleh yang disebut dengan manajer investasi untuk diinvestasikan ke dalam portofolio investasi seperti saham, obligasi, dan pasar uang serta reksadana lainnya. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang reksadana pasar uang dan juga sekilas mengenai reksadana obligasi. Untuk reksadana saham menurut saya sih lebih untung kita memberi saham langsung daripada reksadana sahamnya tersebut. Oke, untuk video kali ini kita menggunakan salah satu aplikasi platform yaitu yang bernama Bybit. Bagi kalian yang belum menggunakan Bybit, silakan menggunakan kode referral yang ada di kolom deskripsi nantinya. Oke, ikutin terus aja ke aplikasinya. Jadi aplikasi ini bisa di-download melalui App Store ataupun Play Store. Dan di sini saya sudah mendownloadnya. Langsung aja kita buka aplikasi Bybit. Nah, di aplikasi Bybit ini tertera jelas berapa jumlah nilai portofolio kita, berapa keuntungan, bagaimana imbal hasilnya, dan juga di sini juga bisa membuat portofolio baru. Jadi apabila kita ingin membuat portofolio berupa target adalah di sini untuk pendidikan, pernikahan, umroh, gadget, kendaraan, rumah, hiburan, dan lainnya bisa kita buat sendiri. Nah, karena kita akan membahas tentang reksadana pasar uang, jadi kita khusus buka jenis reksadana pasar uangnya. Oh iya, sebelumnya tuh di Robo ini, di Bybit ini ada nama aplikasi Robo. Robo itu sebuah robot gitu ya, jadi dia bisa melihat atau bisa menentukan kemana dana-dana yang akan kita investasikan berdasarkan profil resiko kita. Nah, jadi pada saat pertama kali mendaftar itu selain verifikasi KTP, verifikasi alamat, buku tabungan, dan lain sebagainya, nanti kita akan dibawa ke sebuah pertanyaan-pertanyaan di awal itu gunanya untuk membuat portofolio kita. Jenis portofolio kita ada jenisnya moderat, ada jenisnya agresif, dan juga pasti ada jenisnya konservatif seperti ini. Nah, di sini kita bisa mengubah sendiri jenis-jenisnya. Ada portofolio konservatif, yaitu mempunyai toleransi terhadap risiko yang cenderung rendah, di mana return yang diharapkan minimal setara dengan suku bunga deposit dan fluktuasi nilai pasar yang minimal untuk mencapai tujuan investasi kamu. Nah, kalau tadi itu portofolionya moderat, itu berkisar antara 6 sampai 10, yaitu mempunyai toleransi terhadap risiko yang tidak terlalu tinggi, di mana return yang diharapkan di atas suku bunga deposito dengan fluktuasi nilai dasar yang moderat untuk mencapai tujuan investasi. Nah, ada juga portofolio agresif, di mana persenannya saham itu lebih dominan dibandingkan obligasi dan juga pasar uang. Ya, begitu kita balik saja. Nah, kita akan membahas tentang reksadana pasar uang. Kita buka. Jadi di Bybit ini ada banyak jenis reksadana pasar uang, bisa kita lihat nanti saya tampilkan di sebelah sini apa saja jenis pasar uang yang ada di aplikasi Bybit. Nah, di sini ada Sucor Invest Money Market Fund, ada Batavia, ada Manulife, ada BNI, ada Dana Reksa, Skor dari Dana Liquid, Trim Kas 2, Principal Cash Fund, pokoknya banyak ya. Jadi ada sekitar lebih dari 10 pastinya, 10 jenis reksadana ya. Jadi untuk memilih salah satu reksadana jenis pasar uang ini, kita itu harus pertama kali itu melihat adalah total AUM, di mana definisi total AUM sendiri ini ada di
sucor yang ada di aplikasi tersebut, di aplikasi Bibitnya, yaitu jumlah dana yang dikelola dalam suatu produk reksadana. Jadi total AUM ini ibarat kata sebuah perusahaan atau sebuah rumah makan gitu ya. Kalau kita melihat semakin banyak atau semakin ramai orangnya, maka berarti restoran itu enak. Begitu juga dengan reksadana ini. Semakin besar total AUM-nya, maka semakin banyak juga orang menyimpan duit di sana atau menyimpan uang di sana. Dan juga yang berarti bahwa total AUM ini menandakan sebuah jumlah uang yang ada di reksadana tersebut. Nah, kita ambil contoh Sucor Invest Money Market Fund ini, di mana minimal pembeliannya itu adalah 100.000 dan biaya pembelian gratis, dan juga bank kustodiannya itu HSBC Indonesia. Apa itu bank kustodian? Bank kustodian adalah bank yang mendapat persetujuan OJK untuk menyimpan dana investasi, termasuk menerima dividen dan mewakili yang menjadi nasabahnya. Jadi dana-dana investasi yang kita beli ini nggak disimpan oleh si Bibit langsung. Jadi maaf kata ya, misalnya si Bibit tersebut bangkrut atau hancur atau apa gitu, uang kita itu tidak akan ikut lenyap, melainkan tersimpan di bank kustodian. Nah, untuk pembelian reksadana pasar uang sendiri ini bisa minimal 100.000 tergantung jenis reksadananya. Ada yang 100.000. Nah, seperti ini kan 100.000. Sucor ini 100.000. Seperti BNI Dana Liquid ini juga dia bisa 10.000, bahkan bisa 10.000. Bisa beli dari 10.000 hingga 100.000. Nah, seperti yang saya bilang tadi tuh, pertama dilihat adalah total AUM-nya. Total AUM-nya itu paling besar itu ada di Sucor Invest, itu 6,67 triliun. Lalu ada juga ini 5,24, ada 5,2, ada juga 598,92 byte. Nah, setelah melihat total AUM-nya, yang perlu kita perhatikan itu selanjutnya adalah expense ratio-nya. Jika ada yang bertanya apa itu expense ratio, expense ratio itu adalah mengukur seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mengelola reksadana. Lebih kecil nilai expense ratio tersebut mencerminkan kepiawaian manajer investasi dalam mengelola reksadana investornya secara baik atau efisien. Jadi kita pilih itu yang expense ratio-nya kecil. Tadi yang pertama adalah total AUM, yang kedua adalah expense ratio yang kecil. Nah, di sini kita lihat Sucor ini total AUM-nya gede, 6,67 triliun. Expense ratio-nya juga kecil, cuma 0,67. Nah, ini juga ada BNI AM Dana Liquid. Expense ratio-nya cukup kecil ya, 0,46. Total AUM-nya tapi masih lebih sedikit dibandingkan dengan si Sucor Invest Money Market Fund. Lalu ada juga ini kecil juga, 0,45, Sucor Invest Syariah Money Market Fund. Ini sepertinya sama aja ya, sama yang tadi. Jadi kita pertama pilih total AUM, yang kedua expense ratio. Lalu kita lihat 1 tahun return-nya itu berapa persen, return-nya itu berapa persen dalam 1 tahun. Nah, untuk yang ini kita pilih yang besar return-nya, dimana di Sucor ini kurang lebih 6,9% dalam 1 tahun, cukup tinggi ya. Di Sucor yang syariah ini lebih tinggi lagi, 7,0,3%. Lalu kita lihat aja Sucor Invest ini. Nah, untuk mengetahui itu di mana istilahnya alokasi aset-aset si reksadana pasar uang si Sucor ini kemana-mana aja, bisa kita lihat di top holdingsnya aja langsung. Yaitu yang pertama itu ada obligasi Indah Kiat Corp, obligasi Indonesia Exim Bank. Pokoknya dia dominan ke obligasi ataupun ke TD. TD itu seperti deposit, time deposit. Untuk lebih jelasnya kita bisa buka melalui fund fact sheet si reksadana tersebut. Nah, kita tunggu loading. Di sini kita bisa lihat mengenai laporan kinerjanya. Yang pertama itu dia tanggal efektif reksadananya tanggal 22 Juli tahun 2014. Tanggal peluncurannya 20 Oktober 2014. Nah, ini minimum investasi awalnya itu tadi 100.000. Lalu kita ke lihat alokasi aset terbesarnya, yaitu
ada ini tadi obligasi, indicate palm, time deposit. Nah, di pasar uang ini istilahnya perputaran uang itu cepat, sehingga dia itu berupa obligasi yang hanya kurang lebih dari 1 tahun. Lalu jika yang tanya resiko reksadana sendiri ini bagaimana? Ya, resikonya itu sebenarnya cukup kecil ya, karena dia berupa surat utang ataupun deposito yang waktu tenggang bayarnya itu kurang dari 1 tahun. Dan biasanya orang yang mendeposit itu tidak pernah telat bayar istilahnya. Jadi reksadana pasar uang ini cukup aman bagi investor pemula. Nah, ini dia tolak ukurnya jelas di sini. Obligasi dengan sisa tenor kurang dari 1 tahun sebesar 50%. Deposito setara kas 49%. Pokoknya instrumen pasar uangnya 100% termasuk obligasi dan sisa tempo jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun. Ya, kita lanjut lagi. Nah, ini tadi ini salah satu, ini sama ya produk manajernya investasinya, yaitu Sucor Asset Management, dimana yang syariah ini, Sucor Invest Syariah ini juga 100.000. Dia bank kustodiannya HSBC Indonesia dan penampungnya Bank BCA. Kita lihat juga fund fact sheet-nya. Nah, untuk yang syariah ini dia memang dia tanggal peluncurannya lebih lama ya, 1 Oktober 2018. Kalau yang tadi kan 2014. Sehingga dia total AUM-nya itu masih lebih sedikit ya. Tapi alokasi portofolio reksadananya juga sama, cukup 49,21%, deposit setara kas 50%. Ini dia alokasi asetnya, bisa kita lihat di sini. Ya, jadi begitu cara untuk memilih jenis investasi RDPU yang tepat. Yang pertama adalah pastikan total AUM-nya gede, yang kedua pastikan ekspektasionya kecil, dan yang ketiga lihat returnnya dalam 1 tahun itu usahakan persenannya yang cukup besar. Oke. Nah, mungkin ada yang tanya ya, bagaimana cara membeli atau cara menjualnya? Sebenarnya cara membeli atau menjualnya itu cukup mudah ya di aplikasi Bibit sendiri itu. Untuk cara membelinya itu bisa melalui pembayaran transfer antar bank, bisa melalui GoPay dan juga link aja. Contoh ya, kita beli salah satu si Sucor Money Market Fund. Nah, kita bisa beli, atau kita bisa top up ulang si tabungan kita ini. Misalnya kita mau top up, tinggal buka portofolionya, klik top up. Misalnya kita buat 100.000, kita beli. Nah, di sini ada syarat-syaratnya, itu menyetujui pembelian reksadana, kita setuju aja ya. Lalu di sini ada pilihan metode pembayarannya, ada link aja, ada virtual account, ada transfer manual. Nah, kebetulan kemarin itu saya ada beli reksadana juga. Ya, saya beli tanggal 3 Oktober. Jadi 3 Oktober itu jatuhnya hari Sabtu. Sehingga dana reksadana kita itu masuk itu pada saat hari kerja. Oh iya, sebelumnya itu untuk menjual ataupun membeli sebuah reksadana itu hanya pada hari kerja, itu Senin sampai Jumat. Untuk Sabtu Minggu itu mereka libur, sehingga tidak ada transaksi sama sekali. Nah, seperti saya contoh ini, saya membeli sebuah RDPU, reksadana pasar uang Sucor Invest Syariah ini pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober. Nah, pembelian saya itu baru berhasil kemarin tanggal 5 Oktober. Sekarang tanggal 6. Lalu untuk penjualannya juga itu, penjualan reksadana itu kurang lebih dia 3-7 hari. Jadi saran saya untuk reksadana itu usahakan setengah dari tabungan yang ada, jangan semua dimasukkan. Karena apabila kita ada keperluan mendesak atau kebutuhan dadakan ataupun ada sesuatu yang dadakan, kita tidak bisa mencarikannya sewaktu-waktu. Butuh waktu
1-3 hari atau bahkan 7 hari. Nah, jadi harus diperhatikan juga itu, jangan semua tabungan kita masukkan ke reksadana RDPU. Harus bisa kita sisihkan di tabungan biasa di bank. Oke, mungkin itu saja. Sekian sekilas info ya mengenai reksadana, khususnya reksadana RDPU pasar uang di aplikasi Bibit. Bagi kalian yang belum mulai menabung, silakan mencoba menabung di reksadana mau pasar uang, mau obligasi, mau saham, itu bebas sesuai dengan kemampuan kalian, sesuai dengan pengetahuan kalian. Silakan dicoba-coba dulu biar lebih tahu bagaimana hasil ataupun keuntungannya nantinya. Seperti saya di reksadana ini lumayan ya. Ya untungnya nggak gede-gede banget karena RDPU. Kalau mau untung besar itu langsung ke saham aja, mungkin main trading atau P2P, P2P lending. Oke, barangkali itu saja video untuk kali ini. Silakan mencoba reksadana di aplikasi Bibit atau aplikasi lainnya juga bagus, seperti Bareksa atau aplikasi yang lainnya juga. Oke, bagi kalian yang sudah menonton, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share serta subscribe. Dadah.